Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YK Story. Ini adalah channel yang sebagian kontennya saat ini membahas masalah dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang simple, masuk logika, dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Oke, untuk video kali ini saya akan sharing tentang pola reset settingan. Nah, apa itu reset settingan? Ini adalah pola rawatan untuk membentuk atau mempelajari ulang karakter baru dari lovebird gacuan kita karena suatu masalah. Misal, burung yang macet X doping, lovebird gagal mabung, lovebird drop mental tarung, lovebird macet karena gagal adaptasi, dan lain-lain. Tapi pada umumnya cara reset settingan ini banyak dipakai untuk kasus lovebird macet. Jadi apa kamu punya lovebird macet di rumah? Silahkan simak video ini sampai habis biar nggak gagal paham. Mari kita mulai bahasanya. Oke, pada tahap awal, lovebird akan kita proses pengasingan dulu. Apa fungsi pengasingan di tahap awal ini? Proses pengasingan berfungsi untuk menurunkan tingkat stres pada lovebird yang akan kita proses reset settingan. Pentingnya menurunkan tingkat stres adalah agar ketika nanti kita masuk tahap pemulihan kondisi, lovebird-nya akan lebih mudah untuk diatur ketika kita menerapkan settingan baru. Loh, kok settingan baru? Nggak pakai settingan lama dong? Seperti yang kita tahu, banyak dari teman-teman yang tetap memaksakan pakai settingan lama di lovebird gacuannya yang macet, tapi hasilnya nihil kan? Lucunya adalah kebanyakan dari mereka tetap berharap hasil yang berbeda dari cara yang sama. Kalau mau hasilnya berbeda, tentu aja caranya juga nggak boleh sama. Itulah kenapa dinamakan reset settingan, karena kita akan melakukan analisis mendalam tentang perubahan kondisi pada lovebird kita nanti. Baik untuk proses pengasingan atau penurunan tingkat stres ini memerlukan waktu antara 1-2 mingguan. Ini waktu rata-rata yang biasanya saya dapatkan dari hasil analisis penurunan tingkat stres pada lovebird selama ini ya. Untuk syarat proses pengasingan ini adalah lovebird harus ditempatkan di ruangan sendiri dan sebisa mungkin dijauhkan dari lovebird lain, terutama lovebird lawan jenis. Kenapa nih kok harus dijauhkan? Agar selama proses penurunan tingkat stres, emosi pada lovebird yang kita proses ini nggak gampang naik turun karena pengaruh dari lovebird lain, terutama lovebird lawan jenis tadi. Dengan kata lain, kita menghindarkan provokasi dari lovebird lain. Biasanya sih banyak yang bertanya, kalau rumahnya sempit dan nggak memungkinkan pisah jauh gimana nih bang? Jika kalian memiliki batasan ruangan penyimpanan, saran saya tuh jangan pelihara lovebird terlalu banyak. 2-3 ekor itu udah cukup banget. Nah, meskipun udah dikurangi jumlah lovebird, pasti tetap akan dengar suaranya kan? Dengar suara lovebird lain itu udah toleransi. Selama bukan suara birahi lovebird lawan jenis dan dalam jangka waktu lama sih insya Allah aman-aman aja. Di minggu pertama pengasingan, baiknya jangan memandikan burung dan menjemur burung. Kalau lovebird mau mandi sendiri itu mah nggak apa-apa, biarin aja. Lalu untuk pola pakan harian yang diberikan nggak boleh terlalu kencang. Semisal teman-teman pakai pakan racikan, maka hanya boleh menggunakan perbandingan campuran 1:1 dengan millet kiloan. Dan baiknya cek kondisi lovebird per 3 hari ini, untuk memastikan pakan yang diberikan itu nggak terlalu kenceng. Semisal burung jadi banyak tingkah, baiknya diberikan pakan polosan alias millet kiloan aja. Lalu untuk EF itu bebas mau diberikan tiap hari atau seminggu 3 kali juga boleh, pakai jagung aja 1 selaruji itu udah cukup. Lanjut, setelah melewati minggu pertama, saatnya masuk minggu kedua. Di minggu kedua ini kita udah boleh memberikan porsi mandi dan jemur pada lovebird gacuan kita. Dengan syarat, jika lovebird udah bisa dimandikan dan nggak lari-lari, maka boleh dimandikan antara jam 7-8 pagi. Kalau lovebird nggak terbiasa dimandikan, maka sebaiknya cukup disediakan sarana mandi di cepuk yang agak gede. Sedangkan untuk penjemuran awal, kita akan berikan bertahap. Berikan durasi jemur itu 10-15 menit di bawah jam 9. Ini adalah durasi aman penjemuran yang insya Allah nggak akan mempengaruhi emosi lovebird jadi naik. Oh ya, di minggu kedua ini udah harus dijadwalin buang emosi ya. Karena kalau lovebird dalam kondisi sendiri itu biasanya tingkat gacornya jadi naik. Nah, ketika mental tarungnya naik tapi nggak ada pelampiasan, inilah yang akan memicu naiknya tingkat emosi. Jadi itu kenapa tadi saya bilang harus dijadwalin buang emosi. Untuk cara buang emosi udah saya buatin videonya kemarin ya, nanti silahkan dicek di kolom deskripsi, akan saya sertakan linknya di sana. Oke, selanjutnya kalau udah selesai proses pengasingan, maka sekarang saatnya proses reset settingan. Proses reset settingan ini kebanyakan hanya akan mengubah sesi mandi, jemur, dan pola pakan. Kita mulai dari mandi dulu. Lovebird harus coba kita kenalin proses mandi seperti apa yang bikin dia nyaman.
Ada lovebird yang disemprot itu diem aja, ada yang lari-lari, ada yang dikasih cepuk mandi dia langsung nyebur, ada yang dicuekin aja. Jadi harus kita cari tahu lagi. Kalau saya biasanya sih burung akan saya proses latih mandi bertahap selama 1-2 mingguan. Biasanya awal-awal nggak main basah kuyup dulu, tapi hanya semprot-semprot halus aja sambil dilihat dan diamatin burung nyaman dimandiin atau enggak. Biasanya kalau udah dilatih 2 mingguan dan lovebird kita udah terbiasa sih, dia akan anteng ketika kita mandiin. Lalu kalau ternyata lewat 2 minggu proses mandiinnya dia nggak mau anteng juga, maka nggak usah kita paksain. Cukup kita sediakan sarana mandi tiap hari atau 2 hari sekali. Selanjutnya dia mau mandi atau enggak itu terserah dia. Lalu untuk proses jemur, oh ya saya lupa untuk proses reset settingan ini nggak boleh dilakukan pada lovebird yang sedang masa mabung ya. Karena malah bikin lovebird terganggu masa tenangnya dan menghambat proses ganti bulu barunya. Oke, untuk penjemuran itu kita akan menentukan titik jemur maksimal pada lovebird yang akan kita proses. Berikan porsi jemur full dulu mulai dari jam 9 pagi dan diamatin lovebird-nya itu baik-baik. Titik maksimal yang kita cari adalah kalau lovebird udah mangap-mangap, lovebird jadi tidur dan banyak kriwik, lovebird gelisah dan banyak loncat-loncat. Pokoknya ambil dari 3 tanda itu mana yang tercepat terlihat. Nah, dari mulai tanda itu terlihat itulah titik maksimal penjemuran. Misal nih setelah penjemuran 20 menit lovebird jadi mangap-mangap, maka 20 menit itulah titik maksimal dari lovebird itu. Kadang ada yang sampai 1 jam kuat juga dijemur, tapi nanti akan kita batasin. Batasannya adalah jemur maksimal kita kurangi 5 menit. Ini kalau lovebird kuat jemur di bawah 30 menitan ya. Contoh kalau lovebird kuat jemur 15 menit, maka kurangi 5 menit, jadi harian itu kasih jemurnya cukup 10 menit aja. Kalau kuatnya 25 menit, maka kurangi 5 menit. Hasilnya jemur harian hanya 20 menit. Sedangkan kalau lovebird kuat dijemur 1 jam atau lebih, maka hanya boleh maksimal diberikan durasi 30 menit dan enggak boleh lebih. Untuk proses jemur, hafalin ya pola-pola yang udah saya jabarkan barusan karena ini sangat penting banget. Untuk jam jemur terbaik itu sebelum jam 9 dan toleransinya itu jam 10 udah maksimal. Jangan berikan porsi jemur di atas jam 10, kalau kalian bangun pagi kesiangan ya di skip aja penjemuran di hari itu. Lanjut ke pola makan. Pola makan ini akan kita ubah-ubah per 3 hari. Polanya ada 3, pakan polos, pakan kenceng dan millet kiloan dengan perbandingan 1:1, lalu pakan full kenceng. Pola pemberiannya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lovebird pada saat itu. Jika lovebird nggak aktif, maka berikan pakan kenceng full. Oke? Jika lovebird banyak tingkah, berikan pakan polosan. Lalu selanjutnya, jika lovebird udah aktif dan nggak terlalu banyak tingkah, maka berikan pola 1:1 tadi. Ingat untuk perubahan pola makan ini kita lakukan tiap 3 hari ya. Jadi akan berubah-ubah terus sesuai dengan kondisi lovebird pada saat itu. Dengan rajin utak-atik pakan sesuai dengan kondisi lovebird inilah sekaligus akan melatih kita untuk bisa setting pakan lovebird untuk lomba. Jadi kita akan tahu nih, kalau lovebird kondisi begini, pakan harus begini. Kalau lovebird kondisinya seperti ini, maka pola pakannya akan saya berikan seperti ini. Jadi itu harus kita latih terus insting memberikan pakan ini sampai nanti kita tahu batasan-batasan apa yang harus kita berikan ke lovebird gacuan kita. Tentang pola pakan ini harus terus dipelajari ya kalau pengen lovebird gacuan kita itu performanya terus stabil. Nah, setelah melalui proses sekitar sebulan, maka lovebird udah bisa kita ajak jalan-jalan ke pinggiran gantangan untuk cek kondisi mentalnya dia seperti apa. Nggak perlu buru-buru untuk langsung naik gantang karena lovebird memerlukan waktu untuk proses latih mental ulang. Jadi kalau saya pribadi patokannya adalah durasi yang ada di rumah harus bisa dikeluarin di pinggiran gantangan. Misal nih di rumah bisa 30 detik, maka di pinggiran gantangan juga dia harus berani keluarin durasi itu. Setelah itu baru deh boleh kita latih tes naik gantang. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang reset settingan ya, semoga bisa bermanfaat. Tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emprim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.